Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini Ustazah akan jelaskan tentang tema 4, subtema 3 dan 4 Mupel MTK tentang bangun ruang. Nah, di dalam tema ini Ustazah akan jelaskan tentang ruas garis bangun ruang, rusuk pada bangun ruang, rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang, unsur-unsur bangun ruang, mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsur-unsurnya, dan melengkapi pola bangun ruang. Ya, nak, ya. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ustazah teruskan ke materi selanjutnya, untuk sebentar sebelumnya marilah simak dulu Ustazah akan sampaikan firman Allah. Untuk kali ini Ustazah akan sampaikan tentang firman Allah yang artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Maksud dari firman Allah ini adalah kita harus mensyukuri betapa karunia Allah itu sangat luas sekali. Pada saat roh ditiupkan di dalam rahim ibu kita, kita sudah memiliki perjanjian dengan Allah, yaitu tentang hidup kita, bahagia kita, sedih kita, meninggal kita, dan kecelakaan kita, kebahagiaan kita, semua sudah tertulis di perjanjian dengan Allah, yaitu di buku Induk Allah. Dan pada saat pertama kali kita keluar dari rahim ibu kita dilahirkan, itu adalah hal yang paling pertama kita dengarkan adalah melalui pendengaran itu azan, ya nak ya, atau iqomah, ya nak ya, yang diperdengarkan oleh abi kita. Nah, kemudian juga penglihatan kita, melalui penglihatan kita sudah bisa melihat cahaya, ya nak ya. Kemudian kita juga diberikan hati nurani. Itulah perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, karena manusia adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk lain, karena kita memiliki hati nurani, ya nak ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadikan diri kita menjadi semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang materi kita, ya nak ya. Nah, Ustazah akan jelaskan tentang ruas garis pada bangun ruang. Untuk kali ini yaitu bangun ruang kubus, ya nak ya. Nah, bangun ruang kubus yaitu ini termasuk ruas garisnya, yaitu garis ini termasuk ruas garis ya. Nah, ruas garis ini pada kubus ada 12, yaitu AB, BC, CG, FG, kemudian BF, EH, AE, AD, DC. Jadi sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi yang garis putus-putus juga dihitung, ya nak ya, yang merupakan ruas garis. Jadi ruas garis pada bangun ruang kubus sebanyak 12 garis, ya nak ya. Nah, ini termasuk mainan yang sama dengan kubus bentuknya, ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah akan lanjutkan dengan bangun ruang balok, ya nak ya. Nah, ini balok memiliki ruas garis sebanyak 12 ya, 12 juga, yaitu antara PV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya nak ya. Jadi sama ya, memiliki dan barang di sekitar kita atau benda di sekitar kita yang menyerupai bangun ruang balok adalah kardus, ya nak ya. Nah, ini barang yang ada di sekitar kita yang menyerupai bangun ruang. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang yaitu menunjukkan rusuk pada bangun ruang, ya nak ya. Nah, rusuk itu sama dengan ruas garis, ya nak ya. Nah, ini pada bangun ruang prisma segitiga, ini namanya prisma segitiga ya. Rusuk pada prisma segitiga adalah sebanyak 9 rusuk, ya nak ya.
ada AB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya nak ya, ada AB, BC, AD dan itu disambungkan ya, AB, BC gitu. Itu termasuk disambungkan. Jadi di dalam bangun ruang prisma segitiga terdapat sebanyak 9 rusuk. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang ini pada bangun ruang yaitu 5 segi 4 ya, ini namanya 5 segi 4 dan yang menyerupai 5 segi 4 adalah bentuk piramida, bukit piramida ya nak ya. Nah itu seperti 5 segi 4. Nah pada 5 segi 4 itu terdapat ruas garis atau rusuk sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi garis putus-putusnya termasuk dihitung ya nak ya. Jadi kalau berapakah ruas garis atau jumlah rusuknya itu yang dihitung ini garisnya ya nak ya, yang bersambung ini. Nah itu ya nak ya, itu berarti rusuk yang terdapat pada bangun 5 segi 4 terdapat 8 rusuk atau ruas garis ya nak ya. Nah selanjutnya mengenal rusuk sisi titik sudut bangun ruang. Nah, bangun ruang kubus dan balok memiliki 12 rusuk. Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisi bangun ruang, ya nak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, perhatikan bagian-bagian bangun ruang balok dan kubus berikut. Nah, sekarang ini Ustazah akan jelaskan tentang balok. Banyak sisi di dalam balok pada bangun ruang balok ada 6 sisinya, yaitu sisi alas yang bagian bawah, kemudian sisi atas, sisi depan, sisi belakang, samping kanan dan samping kiri, yaitu sebanyak 6. Nah yang dimaksud sisi adalah ini ya nak ya, dindingnya nih, dinding segi 4-nya, dindingnya ya, yaitu itu termasuk sisi. Yang masuk rusuk adalah ini garisnya atau sama dengan ruas garis, kemudian titik sudutnya adalah ini pojokan dari antara pertemuan garis satu dengan garis yang lainnya ya nak ya. Nah itu titik sudut. Jadi di dalam balok terdiri dari 6 sisi ya, tadi itu sisi alas, atas, depan, samping kanan, samping kiri, kemudian banyak rusuknya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya nak ya. Dan titik sudutnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut adalah pojokannya. Nah, nak ya. Jadi bisa dipahami bahwa mana yang dimaksud dengan sisi, yaitu sisi adalah ini ya, dindingnya. Kemudian rusuk adalah garis ruas garisnya ini ya nak ya, dan titik sudut dari pojokannya. Jadi sebanyak berapa tadi? Sisi balok ada 6, kemudian rusuknya ada 12 dan sudutnya ada 8. Nah, selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang kubus. Pada bangun ruang kubus itu banyak sisinya juga ada 6 ya nak ya. Sisi alas, atas, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, kemudian titik rusuknya ada sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 enak ya. Kemudian ada titik sudutnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada bangun ruang kubus itu masing-masing memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 sudut. Ya nak ya, dapat dipahami mana sisi, mana titik sudut dan mana rusuk ya nak ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Alhamdulillah. Nah, kemudian menentukan banyak rusuk, sisi dan titik sudut bangun ruang. Banyak benda di sekitarmu yang berbentuk bangun ruang. Bangun ruang diberi nama berdasarkan ciri-cirinya. Misalnya bentuk sisi, banyak rusuk dan banyak sisi. Nah, di sekitar kita itu kan ada bangun ruang kayak kulkas, ya, jam dinding, itu merupakan bangun ruang ya nak ya, semuanya memiliki bangun ruang ya nak ya. Kalau jam dinding itu bangun ruang lingkaran ya nak ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Ustazah ini berikan yaitu bangun ruang 5 segi 4. Nah selanjutnya
selanjutnya kita menghitung jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada 5 segi 4. Ini 5 segi 4 ya nak ya namanya. Nah, titik sudutnya adalah pojokannya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 titik sudut. Kemudian sisinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya nak ya. Jadi segitiganya ini merupakan satu sisi dindingnya ya nak ya. Ini 2, kemudian belakangnya 3, 4, dan bawah bagian alasnya. Kemudian rusuknya sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kesimpulannya pada bangun ruang 5 segi 4 terdiri dari 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Ya nak ya, titik sudut ingat ya, ini titik sudutnya ya nak, 1, 2, 3, 4, 5 ya nak ya. Nah, dapat paham ya nak ya? Mudah-mudahan masih bisa dimengerti ya nak ya. Ustazah jelaskannya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari tentang prisma. Nah, ini prisma segitiga. Banyak sisi prisma segitiga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi atas segitiga tegaknya. Ini segitiga tegaknya kan ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya nak ya. Sama dinding segi 4-nya itu ya dihitung. Jadi itu ada 5. Kemudian jumlah rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 rusuknya. Kemudian ada sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kesimpulannya pada bangun ruang prisma segitiga terdapat 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Nah ya, bisa dimengerti? Alhamdulillah. Masih lanjut? Ya, kita lanjutkan ya sekarang. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat dari unsur bangun ruangnya ya nak ya. Di sini ada bangun ruang kubus ya, dan balok, prisma segitiga, dan 5 segitiga. Nah, kubus itu tadi udah kita jelaskan ya, banyak sisinya ada 6, banyak rusuknya ada 12, dan titik sudutnya ada 8. Sementara balok banyak sisinya 6, banyak rusuknya 12, banyak titik sudutnya 8. Dan prisma segitiga memiliki banyak sisi 5, banyak rusuk 9, dan titik sudut 6. Kemudian 5 segitiga banyak sisinya 4. Ya, ini 4, 1, 2, 3, 4 dengan belakangnya ya nak ya, dan titik sudut sebanyak 4 ya. Ya nak ya, rusuknya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya nak ya. Nah, bisa dipahami nak? Ya, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk memahaminya. Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya ada bangun ruang 5 segi 4. Ya, 5 segi 4 tadi ya, dari unsur-unsurnya terdiri dari banyaknya sisi, terdapat 5 sisi ya, 5 sisi alas dan sisi segitiganya ya. Kemudian banyak rusuknya 8 dan banyak titik sudutnya ada 5 ya nak ya. Diingatnya ini titik sudut ya yang ini, kemudian rusuk adalah ini ruas garisnya, kemudian sisinya itu segi 4 dengan segitiganya ya. Jadi dindingnya itu yang termasuk sisinya ya nak ya. Nah, diingat-ingat. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengelompokkan bangun ruang berdasarkan unsur-unsurnya. Tadi sudah kita ketahui bahwa banyaknya sisi terdapat pada kubus dan balok adalah sama ya, 6, kemudian memiliki juga sama 12 rusuk dan 8 titik sudut. Maka bangun kubus dan balok mempunyai jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut yang sama. Berarti menurutkan pengelompokannya berdasarkan unsur-unsurnya yang sama adalah balok dan kubus. Nah, sampai di sini apakah anak-anak bisa dipahami apa yang sudah Ustazah sampaikan? Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Jika belum mengerti bisa tanya Ustazah Japri ya nak ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Ustazah dalam penyampaian materi ini ya nak ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat walaupun belajarnya sangat sederhana ya nak ya. Insya Allah terus berdoa dan mohon pada Allah agar virusnya cepat
dihilangkan, dihapuskan, dan kita bisa belajar seperti sedia kala. Mudah-mudahan anak-anak juga tidak lupa untuk tetap terus belajar ya, belajar mandiri di rumah ya nak ya, seperti itu. Marilah kita akhiri terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Ustazah, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan mutlak milik Ustazah. Ustazah akhiri, jangan lupa selalu jaga sholat 5 waktunya, jaga wudhu dan hafalannya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.